Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di maghrib yang kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tema dalam bab nikah, yaitu ila dan zihar. Apa yang dimaksud dengan ila? Wal ila'u huwa ayyahlifar rajulu alla yata'a zaujatahu imma muddatan hiya aksar min arba'ati ashur au arba'ata ashur au bi itlakin ala ikhtilafil mazkur fi zalika fi ma ba'du. Yang dimaksud dengan ilah adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya lagi. Kalau kemarin seorang suami bersumpah menuduh istrinya selingkuh, kalau minggu yang kemarin li'an. Kalau sekarang ila itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak bercampur atau untuk tidak mendekati istrinya. Itu disebut dengan ila. Kenapa sebabnya ila ini muncul? Karena dulu di zaman jahiliyah, sebelum turunnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilah, orang-orang Arab jahiliyah itu terbiasa meninggalkan istrinya berlama-lama, bersumpah, saya nggak mau, saya tidak mau bercampur dengan kamu lagi, bersumpah seperti itu. Akhirnya suami tersebut meninggalkan saja istrinya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, begitu dalam sejarahnya, tanpa ada kejelasan apakah ini dia suaminya itu talak atau hanya sekedar sumpah saja atau bagaimana begitu. Ini berawal latar belakangnya dari adat atau kebiasaan jahiliyah. Biasanya seorang suami meninggalkan istrinya dalam waktu tertentu, bisa lama dan lain sebagainya, sehingga ketika turun Islam butuh kejelasan. Itulah yang dimaksud dengan ilah. Ilah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Latar belakangnya turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur. Bagi seorang suami yang mengilak istrinya, maka dia harus tunggu sampai 4 bulan. Tunggu sampai 4 bulan. Kemudian di ayat selanjutnya, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim gitu. Jadi seorang suami dia bersumpah terhadap dirinya untuk tidak mendekati istrinya lagi. Mendekati itu dalam tanda kutip berjima, bercampur dengan istrinya. Bersumpah dia seperti itu. Baik itu dia sumpahnya dengan dibarengi dengan waktu, saya bersumpah saya tidak akan mendekati kamu lagi,
selama 6 bulan, misalnya begitu, untuk memberikan pelajaran kepada kamu, misalnya begitu. Atau tidak diselingi dengan waktu. Saya bersumpah saya tidak akan mendekati kamu lagi, tidak akan bercampur dengan kamu lagi. Nah, itu namanya disebut dengan ila. Lalu bagaimana prosedur ila itu? Prosedur ila itu adalah ketika seorang suami melemparkan sumpah terhadap dirinya bahwasanya dia tidak akan mendekati istrinya atau dia tidak akan bercampur dengan istrinya, maka berhukumlah namanya dengan ila. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus tarabbusu arba'ati ashur. Dia harus menunggu 4 bulan. Dia harus menunggu 4 bulan. Kecuali kalau dia pengen bercampur dengan istrinya, maka dia harus membatalkan sumpahnya. Misalnya dia, seorang suami itu bersumpah, saya tidak akan bercampur dengan kamu. Kemudian sebulan, 2 bulan, kemudian ia pengen bercampur dengan istrinya. Padahal dulu dia pernah bersumpah seperti itu. Maka yang dilakukan adalah dia harus membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat. Kafarat yamin namanya, disebut dengan kafarat yamin, kafarat sumpah. Kalau dia mengucapkan sumpah kemudian dia belum membayar sumpahnya, kafarat sumpahnya, maka hubungan antara suami dan istri bercampur tersebut adalah tidak boleh alias haram. Begitu maksudnya. Kemudian kalau dia, suaminya tersebut tidak mau lagi menunggu atau tidak mau lagi dia bercampur dengan istrinya, maka maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Kalau dia 4 bulan tidak ada kejelasan dari suaminya, maka harus menuju ke pengadilan. Ngapain dia? Meminta cerai, diceraikan, atau dia atau suaminya dipaksa untuk melakukan atau membatalkan sumpahnya tersebut. Kalau tidak mau, dia harus bercerai. Itu yang dimaksud dengan ilah. Sekali lagi, misalnya ketika seorang suami bersumpah, baik itu dengan menggunakan waktu atau tidak menggunakan waktu, maka yang dilakukan adalah kalau dia sebelum 4 bulan, maka dia harus membatalkan sumpahnya dulu. Dia harus membatalkan sumpahnya dulu dengan apa? Dengan cara membayar kafarat sumpah. Nanti dijelaskan apa itu bayaran kafarat sumpah. Kalau dia tidak membayar kafarat sumpah, maka dia bercampurnya suami dan istri tersebut tidak diperbolehkan sebelum dia sampai membatalkan sumpah tersebut. Kalau dia tidak mau membatalkan sumpah tersebut sampai dengan waktu yang lama, misalnya hanya 4 bulan maksimal, karena dulu di zaman jahiliyah sampai setahun, sampai 2 tahun suaminya bersumpah begitu, saya tidak akan bercampur dengan anda lagi. Tinggalin aja suaminya, istrinya 6 bulan, 7 bulan, lama banget kan, kasihan istrinya itu menunggu lama tanpa ada kejelasan, ini suami saya talak saya atau bagaimana nih, begitu. Makanya dibatasin sampai maksimal 4 bulan. Di sini dijelaskan di ayat tersebut, lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur, sampai 4 bulan maksimal dia. Kalau dia lebih dari 4 bulan, maka wajib suaminya dipanggil, pilih dia apakah dia mau menceraikan istrinya atau dia membayar kafarat. Kalau dia tidak mau, dia berarti jatuhnya adalah cerai. Itu yang dimaksud dengan ilah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 589, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman.
Ini tentang kafarat yamin. Kalau kita melanggar sumpah. Fakafaratuhu, melanggar sumpah itu kafaratnya adalah it'amu asrati masakin, 10, memberikan makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian 10 kepada orang miskin, au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, kalau dia tidak menemukan atau tidak mampu, fasiyamu salasati ayyamin, maka dia puasa 3 hari. Maka dia puasa tiga hari. Itu kafarat yamin. Itu adalah kafarat yamin. Itu disebut dengan ila. Jadi seorang suami bersumpah kepada istrinya. Jadi kalau dia tidak membatalkan sumpahnya, maka jangan berhubungan dulu, kecuali dia batalkan sumpahnya dengan membayar kafarat, baru dia kemudian bercampur kembali. Itu kalau sebelum 4 bulan. Tapi kalau setelah 4 bulan, maka wajib suaminya memilih 2. Apakah harus bercerai atau dia membayar kafarat yamin 4 bulan itu. Kalau dulu zaman jahiliyah sampai lama, tapi ketika Islam turun, maksimal batasannya 4 bulan. Harus ada kejelasan status daripada istrinya, mau lanjut nggak nih atau bercerai, atau bercerai. Itu disebut dengan ila. Sampai di sini ada diskusi tentang definisinya dulu, kemudian kita masuk ke fikihnya, syarat-syaratnya, kemudian bahasan tentang fikihnya. Jadi itu disebut dengan ila. Paham insyaallah ya. Kemudian kita masuk masalah fikihnya. Bagaimana ketika seorang suami mengila istrinya bi ghairi yaminin, tanpa sumpah? Apakah termasuk ila atau bukan? Misalnya seorang suami ngomongnya nggak pakai sumpah. Mulai hari ini saya tidak akan mendekati kamu, saya tidak akan bercampur dengan kamu. Mulai hari ini, nggak pakai sumpah, sumpah. Kalau tadi kan pakai sumpah, kalau tadi pakai sumpah. Kalau ini nggak pakai sumpah dia, karena dia lagi kesel sama istrinya, misalnya ini. Kemudian ia berucap, nggak pakai sumpah. Kalau pakai sumpah kan tadi jelas masuk ke dalam masalah ila. Itu sepakat para ulama. Kalau dia bersumpah, saya sumpah demi Allah misalnya, saya tidak akan mendekati kamu lagi, saya tidak akan bercampur dengan kamu lagi mulai hari ini. Nah, itu namanya ila berarti. Nah, tapi kalau misalnya tidak disertai dengan sumpah, bagaimana hukumnya? Fakhtalafal ulama berbeda pendapat. Jadi kalau dengan sumpah, ulama sepakat, itu namanya ila. Tapi kalau tidak dengan sumpah, ulama berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berkata, annahu la yalzimuhu hukmul ilahi bi ghairi yaminin. Bahwasanya tidak dinamakan ilah kalau tidak disertai dengan sumpah. Itu menurut sebagian ulama. Wa bihi qala asy-Syafi'i wa Ahmad, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau dia dengan sumpah baru disebut dengan ilah. Tapi kalau tidak dengan sumpah, dia tidak disebut dengan ilah. Contoh misalnya gini, seorang suami bilang, saya tidak akan bercampur lagi dengan kamu. Begitu saja ngomongnya dia, tanpa bersumpah dengan nama Allah. Saya tidak akan bercampur dengan kamu lagi, karena saking emosinya mungkin ada masalah. Kemudian 3 hari kemudian dia datang lagi, kemudian dia bercampur dengan istrinya. Maka percampuran itu tidak masalah menurut tadi sebagian ulama ini, karena itu bukan ilah, karena tidak disertai dengan sumpah. Ya sudah, dia bercampur lagi karena masih suami istri. Tetapi kalau menurut sebagian, wabihi qala Malik
wa Abu Hanifah dengan tanpa ila, tapi seorang suami mengucapkan kalimat tersebut, dia tidak dia berkata kepada istrinya bahwasanya dia tidak akan bercampur dengannya, gitu ya. Seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak akan bercampur dengan Anda lagi, walaupun tanpa yamin, walaupun tanpa sumpah, itu termasuk ila menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi kalau misalnya orang tersebut berkata kepada istrinya, saya tidak akan, lagi emosi, kemudian ia berkata, saya tidak akan bercampur lagi dengan Anda, misalnya dengan kamu. Nah, kemudian 3 hari kemudian ia datang. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia tetap berlaku hukum ila. Dia tetap berlaku hukum ila. Jadi itu perbedaan pendapat para ulama ketika tidak disertai dengan yamin, dengan sumpah. Tapi kalau disertai dengan sumpah, ulama sepakat itu namanya ila. Yang konsekuensinya ketika pengen berhubungan lagi dengan istrinya, maka dia harus membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarot tadi. Kafarotnya adalah memberikan 10 orang miskin, atau memberikan baju 10 orang miskin, atau kalau tidak mau atau tidak mampu, fa illam yajid, kalau tidak mampu atau tidak menemukan atau tidak mampu begitu, dia tidak punya uang, maka fasiyamu salasati ayyam, dia puasa 3 hari, baru kemudian ia boleh bergabung lagi atau bercampur lagi dengan istrinya. Tapi kalau tidak membatalkan yaminnya, ditunggu sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan belum ada kejelasan, maka dipaksa suaminya untuk memilih 2, mau dibatalkan itu sumpahnya, atau ia mentalak istrinya, istrinya. Itu disebut dengan ila. Dan ila kalau dengan sumpah terjadi kesepakatan para ulama, tetapi kalau dengan tidak sumpah para ulama berbeda pendapat apakah termasuk ilah atau bukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ketika suami tidak mau membatalkan sumpahnya, nunggu 4 bulan kemudian gak mau membatalkan sumpahnya, maka kan terjadi talak. Apakah itu talaknya talak raj'i atau talak bain? Fa'inda Malik wa Syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, annahu raj'iyun. Ini termasuk ila, itu termasuk tolak raj'i. Jadi talak raj'i dia termasuk tolak raj'i, bukan talak bain menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Li'annal asla anna kulla talaqin waqa'a bisyar'i annahu yuhmalu ala annahu raj'iyun. Karena menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya talak itu pada asalnya adalah raj'i, talak 1. Jadi ketika ia mengila istrinya sampai 4 bulan ditunggu-tunggu, enggak mau bercampur lagi, enggak mau berhubungan lagi dengan istrinya, maka kan secara otomatis dia talak. Dan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, talaknya itu adalah talak raj'i. Talaknya itu adalah talak raj'i. Artinya bisa rujuk kembali. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Saur wa Ahmad, huwa bainun, itu termasuk talak bain. Itu termasuk talak bain. Kenapa sebabnya talak bain? Wa dzalika annahu in kana raj'iyan lam yazal ad-dararu anha bidzalik li'annahu yujbiruha 'ala ar-raj'ah. Karena menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur, yang namanya talak raj'i itu adalah talak yang diucapkan oleh suami tanpa ada paksaan. Saya talak kamu 1. Itu namanya talak raj'i. Tapi kalau misalnya sudah hakim memaksa suaminya untuk mentalak istrinya, berarti kan disebut dengan talak bain. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kan tadi kalau ila itu kan maksimalnya 4 bulan. Suaminya nggak mau, pokoknya tetap saya kekeh nggak mau bercampur lagi dengan istri saya. Berarti kan pilihannya talak.
Kemudian hakim itu meminta atau menyuruh suaminya untuk mentalak istrinya, berarti kan memaksakan. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia namanya talak bain, bukan termasuk talak raj'i. Tapi kalau yang ada di undang-undang kompilasi hukum Islam, dia merojih atau menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, talak raj'i. Jadi kalau ada kasus seperti itu datang ke pengadilan, itu namanya talak raj'i kalau di kompilasi hukum Islam. Dia menguatkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan ila itu termasuk talak raj'i, bukan termasuk talak bain. Bukan termasuk talak bain. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Jadi itu bedanya ila dengan talak raj'i dengan talak bain ketika kasusnya adalah ila. Ya, baik. Iya. Bagaimana kalau istrinya yang bersumpah dengan sumpah yang sah? Terus saya juga mau menanyakan, kalau materi kita yang pekan kemarin itu mengenai Li'an apa? li'an itu kan suami melaknat istri, lalu istri juga melaknat suami. Iya. Bagaimana kalau sebaliknya, istri dulu yang menuduh suami atau hukumnya mirip sama? Ya. Yang kedua dulu terkait dengan li'an. Li'an itu adalah seorang suami menuduh istrinya selingkuh atau seorang istri menuduh suaminya selingkuh. Jadi bisa kedua-duanya. Jadi kalau misalnya kalau istrinya kemudian menuduh suaminya selingkuh dengan bukti misalnya atau dengan melihat sendiri, nggak ada saksi, maka dia proses li'an, saling melaknat. Akhirnya saya bersumpah 4 kali itu ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersumpah demi Allah demi Rasulullah, saya tidak bohong, saya jujur bahwa saya melihat suami saya selingkuh gitu ya. Kalau saya jujur kalau saya bohong, maka laknat Allah kepada saya, begitu. Mau dari pihak suami atau mau dari pihak istri, itu namanya tetap disebut dengan li'an. Dan konsekuensinya tadi kalau li'an lebih parah dia. Jadi dia antara torak bain atau tidak bisa kembali abadan abidin gitu ya. Tapi hanya sebagian kecil banget yang mengatakan talak raj'i. Tapi ya, ulama-ulama besar bahkan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak bisa kembali lagi dan juga talaknya talak bain. Kalaupun ada ulama yang berbeda pendapat, hanya talak bain. Jadi lebih parah kalau li'an ini, karena sampai melaknat gitu, bersumpah sambil melaknat, saya laknat begini sampai begitu. Itu namanya li'an karena sudah menuduh suaminya selingkuh. Nah kalau ila, apakah terjadi kalau seorang istri kepada suami atau seorang suami terhadap istri? Seorang suami terhadap kalau suami terhadap istri, ya ila. Apakah ini sama seperti li'an? Artinya istri misalnya mengatakan saya bersumpah saya tidak akan bercampur lagi dengan kamu begitu ya. Apakah disebut dengan ila? Tidak disebut dengan ila. Kenapa sebabnya? Karena hak bercampur itu adalah hak suami. Istri harus taat kepada suami. Kalau dia tidak taat, artinya kalau dia tidak bersedia melayani suaminya, maka dalam hadis lain dilaknatkan oleh malaikat sampai dengan subuh kalau dia tidak melayani suami dengan sebaik-baiknya. Artinya nafkah batin lah maksudnya begitu ya. Jadi ila itu hanya berlaku untuk suami. Kenapa sebabnya, alasannya kok beda dengan li'an? Karena kalau li'an kan bisa terjadi suami dengan istri selingkuhnya kan, suaminya bisa selingkuh, istrinya bisa selingkuh, maka bisa kedua belah pihak. Tapi kalau ila, dia hanya suami yang bisa berkata saya bersumpah saya tidak akan mencampuri Anda lagi. Lalu bagaimana kalau istrinya bersumpah? Istrinya bersumpah, ya tetap dia bisa bersumpah, tapi dia tidak masuk ke dalam bab ila. Kalau dia melanggar sumpah misalnya, ya udah dia hanya melanggar sumpah saja. Misalnya nih, seorang istri misalnya bersumpah, saya bersumpah
benci kepada suaminya, nauzubillah misalnya, saya tidak akan bercampur lagi dengan Anda. Ini istrinya ngomongnya begitu. Berarti ketika ia bercampur dengan suaminya, maka ya, artinya dia artinya dia melanggar sumpah kan gitu. Dia tetap bayar kafarot, tapi tidak bisa masuk ke bab ilah. Karena bab ilah itu bukan hanya kafarot saja, terkait dengan talak nanti. Kalau dia maksimalnya 4 bulan, maka dia ada talaknya. Tapi kalau istri kan tidak ada talak dia. Adanya hulu, kalau mau hulu, tapi hulu tidak masuk ke dalam bab ilah. Jadi bab ilah di sini adalah ayyahlifar rajul. Hanya laki-laki yang bersumpah untuk tidak, misalnya saya tidak akan bercampur lagi dengan Anda, maka dia jatuh namanya ilah. Kalau istrinya tetap dia bisa ngomong begitu. Saya bersumpah, cuman dia babnya bab sumpah saja nanti. Babnya masuk ke bab kafaroh. Babnya masuk bab yamin. Ya kalau dia melanggar sumpah berarti tadi dia bayar 10 orang miskin, kemudian puasa 3 hari. Tapi tidak ada hubungannya dengan tarobus 4 bulan tadi. Tidak ada hubungannya dengan kalau dia diam saja nih, kemudian cerai akhirnya gitu. Tidak bisa. Karena itu cerai itu, talak itu adalah domain suami. Wallahu alam bishawab. Lagi pula memang di bahasan di sini di Bidayatul Mujtahid takrifnya hanya ayyahlifar rajul ya. Dan dipikir-pikir tidak ada ya wanitanya gitu, al-mar'ah. Tapi kalau di bab li'an ada al-mar'ahnya. Itu yang mendasarinya, itu yang pertama yang mendasari. Kemudian yang terakhir, ya, bab ila yang terakhir adalah terkait dengan yataqarrarul ila iza tallaqaha summa raja'aha. Bagaimana ketika seorang suami ya, ila ya, melakukan ila tadi, kemudian memilih talak. Ya, dia suaminya itu berkata, saya tidak akan mencampuri Anda lagi. Sampai 4 bulan begitu. Jatuhlah talak. Kebetulan talaknya talak raj'i. Ngambil pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Rujuk kembali. Tapi pas rujuk kembali tetap dia tidak berhubungan dengan istrinya. Cuman ngucapin saya rujuk lagi Anda. Tapi tidak mau bercampur lagi. Ini masih ilah atau tidak? Nah, itu maksudnya. Permasalahannya. Kan habis talak kan kelas ya, 4 bulan nunggu kemudian talak tadi ya. Jadi kalau sudah bersumpah kemudian dia nggak mau berhubungan lagi dengan istrinya 4 bulan sampai 4 bulan maksimal, talak berarti. Pilihlah talak dia. Kebetulan talaknya raj'i, talak rujuk. Kemudian seminggu kemudian dia rujuk lagi, saya rujuk lagi kamu. Nah, rujuk lagi lah. Tapi tetap nggak dicampuri istrinya. Nggak dicampurin sebulan 2 bulan, nggak dicampurin begitu tuh. Apakah itu ilah, masih ilah berlaku atau sudah tidak berlaku lagi, sudah normal gitu. Sudah normal, udah nggak ada ilah lagi. Gitu ya. Faqalal jumhur ulama mengatakan huwa ilahun. Itu masih termasuk ilah. Untuk membatalkan ilah dia harus bercampur terlebih dahulu. Itu menurut pendapat jumhur. Tapi kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak. Ilah itu sudah batal dengan talak tadi. Ketika 4 bulan ya sudah, dia sudah batal ilahnya. Walaupun suaminya merujuk kembali, kemudian suaminya mungkin belum ada niatan untuk bercampur dengan istrinya, tar aja dulu sebulan lagi, 2 bulan lagi. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah bukan ilah, berbeda dengan jumhur. Karena jumhur itu berpendapat ilah itu adalah dengan bercampurnya suami dengan istrinya, begitu. Bercampur suami dengan istrinya. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya. Iya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, bersumpah untuk tidak bercampur ya. Ya,
Kalau dia hanya sekedar pergi saja, tidak ada kalimatnya, tadi kan jelas dijelaskan kalau suami bersumpah tidak akan bercampur dengan istrinya, itu ila. Atau suami mengatakan saya tidak akan bercampur dengan Anda lagi, itu menurut sebagian ulama ila, kan gitu. Tapi ini tidak ada perkataan gitu dari suaminya. Tiba-tiba suaminya saya mau kerja di luar negeri setahun 2 tahun. Arti kan otomatis dia tidak berhubungan lagi dengan suami istri itu ya. Apakah itu ilah atau tidak? Bukan. Itu bukan ilah. Jadi ilah itu adalah statement dari seorang suami bahwasanya ia tidak mau berhubungan lagi dengan istrinya. Itu intisari daripada ilah. Jumhur tadi atau sepakat para ulama dengan sumpah itu ilah. Kalau sebagian ulama tadi dengan tidak sumpah statement saja itu namanya ilah juga, walaupun dengan sebagian ulama. Jadi kalau tidak ada statement seperti itu, tidak ada pernyataan dari suaminya, dia pergi saja 2 bulan, 3 bulan ke Hong Kong atau jadi TKI misalnya di luar negeri, hanya ngirim uang saja, nggak mau berhubungan, ya wajar ya orang jauh kan gitu. Itu bukan ilah namanya, itu bukan ilah. Jadi itu maksudnya babnya bab lain. Apakah dia termasuk bab cerai? Tidak juga bisa disebut cerai kalau suaminya tidak mengucapkan cerai. Tinggal apakah istrinya ridho atau tidak, itu saja. Kalau istrinya ridho misalnya ditinggal suaminya lama setahun 2 tahun, tidak masalah, tidak meminta gugat cerai suaminya, nah, itu tidak terjadi perpisahan dalam rumah tangga. Jadi tinggal tanya istrinya tadi yang ditinggalkan oleh suaminya setahun 2 tahun, ridho enggak kira-kira? Ya paling istrinya ridho asalkan dikirimin terus gitu ya, paling begitu, dikirimin uangnya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang enggak juga begitu. Ada juga yang enggak mau jauh-jauh, cinta lokasi jarak jauh itu enggak mau, hubungan jarak jauh lah tidak mau begitu. Ada yang seperti itu juga. Tapi yang jelas dia tidak termasuk bab ilah dan juga tidak termasuk hubungannya, kecuali tinggal tanya kepada istrinya apakah dia ridho atau tidak. Kalau dia ridho berarti ya mau ditinggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tetap menjadi suaminya, tetap menjadi istrinya dia selama-lamanya, selama belum ada kalimat talak atau si istri menggugat cerai dengan khulu'nya. Gugat cerai bisa jadi dengan alasan suami saya jauh, sudah tidak lagi tidak harmonis karena jauh jaraknya dan lain sebagainya. Itu bisa juga dia jadikan khulu ya. Kalau versi versi Indonesia artinya kompilasi hukum Islam. Ya tinggal tanya suaminya, tidak tanya istrinya apakah ridho atau tidak. Ridho atau tidak kira-kira istri tersebut ditinggalkan begitu lama. Kemudian yang selanjutnya adalah bab zihar ya, bab zihar. Apa yang dimaksud dengan bab zihar? Ini juga sama tema yang berhubungan dengan pernikahan. Zihar itu secara bahasa artinya punggung. Punggung ini zihar. Tapi menurut fikih ya, istilah itu adalah seorang suami, sama ini suami juga. Seorang suami anna rajul iza qala li zaujatihi anta alayya ka dhahri ummi. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Itu disebut dengan zihar. Jadi ada seorang suami berkata ketika melihat punggung istrinya, ulama sepakat dia ngomong punggung kamu seperti punggung ibu saya. Itu berlaku hukum zihar. Dan ada konsekuensinya. Konsekuensi kafarat zihar. Kafarat zihar itu malah berat. Puasa 3 bulan. Syahro ini mutatabi'ain ya, bukan 3 bulan tapi 2 bulan. Di sini nanti ada dalilnya di depannya tentang kafaratnya. Kafarat zihar. Kafarat zihar itu ya supaya jelas ya. Yang pertama memerdekakan budak tidak mungkin lagi. Puasa 2 bulan, siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan atau memberikan makan 60 orang miskin. Jadi kalau kita berbicara kepada istri kita, punggung kamu seperti punggung ibu saya, begitu, maka sepakat para ulama dia berlaku zihar. Apa itu zihar? Wajib membayar kafarat, puasa 2 bulan atau 60 orang miskin kita kasih makan.
Kalau belum bayar atau belum membayar kafaratnya, tidak boleh bercampur dengan istrinya. Itu disebut dengan zihar. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin." Panjang ayatnya sampai 3 ya, ayat ketiga Al-Mujadalah. Orang yang menzihar, suami-suami yang melakukan zihar kepada istrinya dengan menyamakan punggungnya kepada ibunya, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada memerdekakan budak, maka dia 2 bulan berturut-turut, atau 2 bulan, nanti ada fikihnya ya, perbedaan pendapat. Yang jelas 2 bulan berpuasa, atau dia memberikan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, hadis sahihnya di sini, hadis Khawlah binti Malik bin Sa'labah, "Dhahara minni zauji," yang ngadu, suami saya menzihar, menyamakan punggung saya dengan punggung ibu suami saya. Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Apa kamu tidak mendengar? Qad sami Allahu qaulallati," kan ada di dalam surat Al-Mujadalah ya, "qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah." Ya, kemudian di ayat yang ketiganya tadi kata Rasulullah, "Liyatik raqabatan," hendaklah suami kamu memerdekakan budak. Qalat la yajid, saya tidak mampu, suami saya nggak mampu, nggak ada. Qala fayasumu sahraini mutatabi'ain, ini kalau dalam hadis ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian qalat ya Rasulullah innahu syekhun, dia nggak kuat lagi puasa 2 bulan, udah 60 tahun umurnya, syekhun kabir. Qala falyut'im sittina miskinan, kasih makan 60 miskin. Qalat ma indi syai'un yatasaddaq, saya nggak punya uang juga nih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa inni sa'u'ayyinuhu bi'araqin min tamar," ya udah saya kasih nih segantang kurma ya. Kemudian silakan bagikan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini dalil tentang zihar ya, dalil tentang zihar. Nanti para ulama dalam fikihnya, apakah pundak itu bisa dengan mata kamu, wahai istriku, mata kamu seperti ibu saya, misalnya kecantikan kamu seperti ibu saya, kemudian apapun lah begitu disamakan dengan ibu saya, atau misalnya disamakan dengan saudaranya dan lain sebagainya, ini masuknya bab fikih. Tapi kalau yang disepakati para ulama, pundak disamakan dengan ibunya, para ulama sepakat nggak ada perbedaan sama sekali. Tetapi kalau yang lain, matanya, mulutnya, pipinya, semuanya disamakan dengan ibunya atau disamakan dengan saudaranya, kakak kandung dan lain sebagainya, maka fakhtalafal ulama berbeda pendapat terkait tersebut. Di sini faqolal jumhur, di sini mulai. Bagaimana kalau anggota yang lain, seperti anggota tubuh yang lain begitu, sama seperti ibunya? Faqolal jumhur ulama mengatakan yakunu ziharon, itu termasuk zihar. Tapi anggota tubuhnya adalah anggota tubuh yang disebut dengan man tahrumu alaihi minal muharramatin nikah ala ta'bidi ghairul Jadi anggota tubuh yang identik dengan aurat. Kalau punggung kan aurat ya. Berarti anggota tubuh yang lain, bukan yang bukan auratnya. Misalnya apa? Misalnya mohon maaf, fakhizun, paha misalnya. Paha kamu sama dengan ibu saya, itu sama menurut jumhur. Tapi yang aurat-aurat. Tapi kalau misalnya muka, mata, itu kan para ulama berbeda pendapat. Tapi yang aurat-aurat, yang disepakati aurat-auratnya ya seperti zihar tadi, ini kan zihar pundak kan aurat perempuan. Itu kalau
disamakan dengan aurat-aurat yang lainnya, maka jumhur mengatakan dia tetap zihar. Dia termasuk zihar. Misalnya ya tadi ya, misalnya mohon maaf, misalnya paha kamu seperti paha ibu saya, atau misalnya apapun lah yang lainnya, aurat-aurat yang lainnya disamakan dengan ibunya, maka dia termasuk, menurut jumhur adalah termasuk zihar juga. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zahiriyah mengatakan dia tidak termasuk zihar. Zihar itu hanya pada pundak saja. Pundak saja. Selain itu tidak disebut dengan zihar. Ya ini. Iya, ini semua yang ada di belakang ini. Ini zihar. Belakang ini, kan aurat ini ya. Dari belakang itu kelihatan ini ya, sini. Bukan, ya ini bawah ini maksudnya. Jadi kalau ini sampai bawah lah. Sampai ke bawah sini bawah. Ini namanya zihar, disebut dengan zohrun. Disebut dengan zohrun. Itu kalau jumhur dia mau yang mana asalkan sama bukan aurat juga, itu termasuk zihar juga. Tapi hanya Abu Hanifah yang mengatakan tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan selain ibu. Ya, terkait dengan selain ibu. Wa iza qala alayya ka ummi wa lam yazkul zuhr atau zihr. Bagaimana kalau misalnya ya, kita masuk ke satu dulu, seorang yang menyamakan bukan kepada ibunya tapi kepada anggota keluarganya yang lain tapi semahram, kakak kandung perempuannya atau adik kandung perempuannya. Kan tadi ibunya kan, ini adik kandung perempuannya, adik kandung perempuannya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tapi tidak ada jumhur, tidak ada jumhur. Wa qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan la yakunu ziharon, dia bukan zihar. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, zihar itu hanya kepada ibunya. Kalau selain ibu, dia bukan zihar. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia yang penting semahramnya, ibunya, anak kakak perempuannya atau adik perempuannya, itu dia disebut dengan zihar juga. Artinya dia 50-50 ya. Kalau yang apa namanya, kalau yang bukan termasuk ibunya. Kalau saya pribadi menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang hanya ibu saja. Yang hanya ibu saja, karena bagaimanapun juga hadisnya itu jelas ibu. Ada hadisnya adalah menyamakan dengan ibunya gitu ya. Ada kalimat ibunya. Ada kalimat ibunya begitu ya. Kalau yang kakak kandung itu hanya kias aja. Hanya kias, kayak beras dikiaskan dengan gandum, kan nggak ada bayar zakat dengan beras, kan nggak ada. Adanya bayar zakat dengan makanan pokok sana yang sesuai dengan hadis, tamrun, kurma atau apa lagi, atau gandum itu ada. Tapi beras ada nggak ada, tapi dikiaskan. Ini juga sama. Jadi ada yang mengkiaskan ibu dengan kakak perempuan, dengan adik perempuan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tidak masuk kalau bab zihar ini. Menurut saya lebih kuat pendapatnya Imam Syafi'i terkait dengan zihar, hanya kepada ibunya saja. Ada lagi, masih ada atau sudah? Suami, iya ibunya suami, iya ibunya suami, iya ibunya suami. Ya kan yang ngomong yang suami, kamu istriku, pundak kamu sama seperti pundak ibu saya, kan yang ngucapin suaminya, ibu suaminya. Itu kafaratnya adalah zihar. Sudah ya? Oh ya. Udah. Zihar ini kan mengucapkan seperti itu. Iya. Itu dalam pengucapan esensinya apa di balik itu? Karena Tujuannya. ngomong kan orang Indonesia mengucapkan begitu pada istri mungkin. Iya. Terus yang kedua, ucapan itu disampaikan dalam kondisi apa? Apakah kesal, apa pujian, atau pemuliaan, atau seperti apa? Iya. Ini para ulama kontemporer dan ulama-ulama mutakhir itu mencari kenapanya, ilat hukumnya, bahasa usul fikihnya. Ini kenapa sebabnya zihar itu ada ya? Apa esensinya? Kenapa sebabnya sampai berat banget nih ininya? Konsekuensinya berat banget sampai puasa 2 bulan. 2 bulan berturut-turut atau membayar 60 orang miskin. Itu artinya
Apa esensinya? Esensinya itu di dalam fikih-fikih itu nanti sebenarnya ada di depan tuh ya, di depan. Di antara salah satu esensinya adalah tidak boleh menyamakan antara istri dengan ibunya. Kan istri kita kan kita bisa campur. Itu sama saja kita mencampuri ibu kita. Itu salah satu esensi yang pertama. Tapi ada sih di depan ini hikmah-hikmah atau ilat-ilat yang lain. Tapi ilat yang paling umum itu seperti itu. Orang sampai Rasulullah marah kok. Marah sampai begitu, sampai ininya hukumannya berat banget. Itu esensinya adalah salah satunya dia ingin menyamakan menyamakan dengan ibunya, padahal sebenarnya kan ibunya nggak boleh bercampur dengan ibunya karena haram, nggak boleh menikah dengan ibunya kan nggak boleh. Maka kenapa disamakan dengan istrinya? Gitu kan istrinya boleh menikah bercampur dengan istrinya, kalau ibunya kan nggak boleh, sehingga nggak boleh disamakan istrinya dengan ibunya. Itu salah satunya ya, nanti kita akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang tentang masalah tersebut gitu ya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada kita tutup ya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bab zihar dan bab yang lainnya. Mudah-mudahan marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.